Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya guys. Kali ini aku akan berbagi video, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng agar bersemangat bikin video-video bermanfaat buat kalian. Dan kalian bisa menjadi penonton pertama video-video aku supaya channel saya tambah keren dan mantap guys. Ya, sambil menunggu kalian ngeklik tombol subscribe, saya hitung 1-5 ya guys. Siji, loro, telu, papat, limo. Oke deh, langsung saja. Kali ini saya akan membahas buku ini guys. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu dan ada yang belum tahu buku apa ini dan fungsinya apa. Nah, ini saya dekatkan ke kamera guys, seperti ini. Nah, ini buku Oxford. Buku ini sangat penting untuk orang yang belajar bahasa Inggris. Nah, ini sangat penting. Ini kamus kecil tapi sangat bermanfaat. Fungsinya apa? Jadi misal teman-teman melihat tulisan bahasa Inggris, teman-teman belum bisa cara membacanya dengan benar, maka dengan buku ini teman-teman bisa mencari cara pengucapannya. Jadi buku ini adalah mencari, ini pronunciation. Jadi pronunciation itu pengucapan, itu pengucapan bahasa Inggris. Jadi harus nyari di sini, nanti teman-teman akan bisa mengetahui cara membaca dengan benar tulisan bahasa Inggris. Itu bukunya ya ini. Mungkin di saat teman-teman pergi ke tempat toko buku, mungkin teman-teman pernah melihat buku seperti ini. Nah, ini sangat penting sekali. Ini. Jadi kalau belajar bahasa Inggris itu kan banyak. Kalau saya sendiri, saya bahasa Inggrisnya masih kurang dan saya masih belajar dan belajar. Nah, saya aja masih megang buku seperti ini. Jadi misal di saat saya nggak tahu cara membacanya, saya buka ini jadi tahu cara membaca bahasa Inggris dengan benar. Jadi kita bisa tahu, bisa mengetahui cara pengucapannya. Jadi pronunciation-nya bahasa Inggris itu kita bisa tahu. Kita coba mencari nanti contohnya, kita cari di buku ini. Jadi buku ini Oxford ini tidak ada tulisan bahasa Indonesianya guys. Ini semua tulisannya bahasa Inggris. Ini tulisannya Inggris semua ini. Nih kalau saya dekatin, ini tulisannya Inggris semua. Ini tulisannya Inggris semua. Ini tulisannya Inggris semua. Jadi kalau teman-teman pengen beli buku seperti ini, mungkin cari di online atau mungkin di Gramedia maupun di tempat toko buku yang lain mungkin ada, bisa dicoba atau dicari. Bukunya seperti ini. Ini tulisannya Inggris semua. Teman-teman bisa dilihat. Nah, ini tulisannya Inggris semua, nggak ada Indonesianya. Nah, dalamnya juga sama. Jadi buku ini adalah kunci pengucapan bahasa Inggris atau pronunciation. Itu cara pengucapan bahasa Inggris. Kita coba kita cari. Misal kita cari apa ya guys? Karena di dalamnya kan bahasa Inggris semua. Kita
Kita cari apa ya guys, misal pantai, kita cari pantai bahasa Inggrisnya beach. Kita cari. Jadi di sini ada ininya guys, ada kita kalau nyarinya kita simple ya. Ini ada abjadnya A B C D E sampai Z. Kita nyari, kita misal nyari pantai. Pantai bahasa Inggrisnya beach. Kita cari pelan-pelan. Kita ketemu guys. Jadi pantai, kita mencari contoh ini misal pantai. Pantai itu bahasa Inggrisnya adalah beach. Nah, beach. Jadi kayak gini. Pantai. Ini tulisannya Inggris semua ini. Nah, mungkin teman-teman bisa melihatnya. Ini tulisannya Inggris semua ini. Pantai. Pantai itu beach. Jadi ada cara membacanya. Ini di sini ada cara membacanya, cara pengucapannya. Jadi pantai itu membacanya beach. Nah, beach. Pantai. Kemudian kita cari contoh lagi menonton. Menonton itu ada apa? Kita cari contoh lagi menonton. Menonton itu bahasa Inggrisnya apa? Watch. Watch. Kita cari. Di sini sudah ketemu guys. Jadi menonton itu bahasa Inggrisnya watch. Nah, watch. Watch. Jadi di sini ada anunya, cara membacanya. Kalau tadi contoh pertama adalah beach. Di pantai adalah bahasa Inggrisnya beach. Kemudian menonton adalah watch. Watch. Jadi di sini kita bisa mengetahui bagaimana cara pengucapan atau pronunciation itu di sini, itu di buku ini, di buku Oxford ini harus, mungkin kalau teman-teman pengen buku seperti ini bisa cari di online, di toko buku maupun di tempat penjualan buku yang ada di toko buku. Jadi bukunya seperti ini guys. Ini sangat penting sekali. Jadi di saat misalnya kita tidak tahu cara pengucapannya, kita bisa membuka kamus ini. Kita jadi bisa tahu cara pengucapannya. Kalau saya bahasa Inggrisnya masih kurang, masih belajar ya saya harus punya buku ini. Mungkin kalau teman-teman sudah pinter mungkin nggak perlu buku ini, tapi kalau untuk pemula atau baru belajar bahasa Inggris itu ini sangat penting. Atau walaupun kita sudah bisa, ini juga sangat penting biar lidah kita itu pas sesuai yang ada di rumus atau di buku ini, di buku Oxford ini sangat penting soalnya.
walaupun sudah bisa maupun belum bisa, ini juga sangat penting untuk pedoman lah, pegangan buku ini. Ini kan kamusnya, pengucapan bahasa Inggris. Cara membacanya di sini. Jadi kita bisa tahu. Misal kita mencari tadi seperti pantai. Pantai tadi kan bahasa Inggrisnya kan beach. Di sini ada beach. Nah, nanti ada. Tadi yang contoh nomor 2 tadi menonton kan watch. Nah, di sini ada, kita cari tadi ada. Jadi ini sangat membantu buku seperti ini. Ini teman-teman tinggal kalau berminat atau pengen tahu cara pengucapannya bahasa Inggris ya di sini, di buku ini. Tapi harus cari dulu bukunya untuk beli di online maupun di toko buku. Jadi buku ini sangat penting. Jadi kita bisa mengetahui dan bisa membacanya lewat buku ini, karena di sini kuncinya. Jadi kalau teman-teman tahu cara membacanya, jadi enak. Jadi kita bisa mengucapkan kosakata bahasa Inggris itu sesuai yang ada di sini, jadi enak didengar juga enak. Jadi ada kuncinya. Jadi cara pengucapan bahasa Inggris ya di buku ini. Ini kalau teman-teman pengen tahu, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum. Jadi kalau saya bahasa Inggrisnya masih kurang, jadi saya harus masih belajar dan belajar. Ya, salah satunya saya yang menjadi pegangan ya buku ini. Kalau saya tidak tahu cara pengucapannya, saya bisa pakai buku ini. Ini sangat membantu sekali buku Oxford ini. Ini sangat membantu bagi saya. Saya masih pakai seperti ini karena bahasa Inggris saya ya masih kurang, masih perlu belajar dan belajar. Walaupun masih bisa ya, buku ini juga sangat penting. Jadi kita bisa mengasih tahu misal ke adik kita atau ke saudara, itu bisa memberitahu, oh cara membaca bahasa Inggris itu seperti ini. Makanya buku ini sangat penting. Kalau menurut saya buku ini sangat penting, jadi bisa menjadi pegangan. Karena untuk belajar bahasa Inggris itu kita harus bisa istilahnya ya sedikit-sedikit lah, paling enggak basic. Yang perlu kita pelajari adalah banyak bahasa Inggris itu tentang grammar, itu tentang pola kalimat, terus pengucapan atau pronunciation, kemudian ada speaking, kemudian ada vocabulary, kosakata, itu juga penting. Jadi bahasa Inggris itu yang dipelajari itu banyak. Belajar bahasa Inggris itu mungkin teman-teman taunya speaking, kemudian grammar, kemudian vocabulary. Tapi ada juga seperti ini, jadi pronunciation. Jadi buku mempelajari percakapan dalam bahasa Inggris, cara pengucapan itu bukunya seperti ini. Mungkin bagi teman-teman belajar bahasa Inggris itu, misal saat belajar itu taunya saya mungkin untuk teman-teman belajar bahasa Inggris itu cuma sampai di situ, tapi masih ada kelanjutannya. Jadi cara pengucapan, nah, ini yang jarang kita perhatikan. Cara pengucapan kata bahasa Inggris, yaitu bukunya seperti ini. Ini cara pengucapan kata bahasa Inggris itu di sini. Jadi kita nggak belajar seperti kalimat, itu juga penting, tapi cara pengucapan juga penting, karena beda pengucapan nanti beda arti. Yang sering kita pelajari bahasa Inggris itu ya kita belajar grammar,
pola kalimat, terus speaking atau listening, kemudian writing atau yang lainnya. Jadi mempelajari pengucapan atau pronunciation itu juga sangat penting. Salah satunya pakai buku kecil ini. Ini sangat membantu untuk saya buku ini. Misal teman-teman di saat belajar bahasa Inggris, kok pengucapan saya kok aneh atau masih kurang atau kurang percaya diri, berarti harus belajar pronunciation. Tapi ada yang nggak belajar pronunciation juga ada, langsung bisa juga ada. Tapi kalau kita punya buku seperti ini kan lebih jelas cara pengucapannya seperti apa. Jadi kita jadi tahu. Jadi karena kan bahasa Inggris itu kan beda pengucapan kan beda, bisa jadi beda arti. Ada kata-kata itu seperti mirip, kalau kata-kata bahasa Inggris itu ada juga beda pengucapan, beda arti. Jadi harus hati-hati. Kalau saya sendiri, saya masih bahasa Inggris itu masih belajar dan belajar. Makanya saya harus punya buku seperti ini. Ini sangat penting untuk saya ini. Ini sangat membantu sekali. Jadi bisa tahu, misal saya menemukan kata-kata bahasa Inggris, ini cara membacanya gimana. Kalau saya masih ragu-ragu, saya tinggal buka buku ini aja. Karena kuncinya di sini, bukunya. Di Oxford, ini buku kecil ini. Kuncinya cuma di sini. Mungkin karena sekarang teknologi sudah canggih, mungkin di aplikasi, mungkin ada di Play Store, itu mungkin ada. Tapi kalau saya lebih condong ke buku seperti ini. Jadi kita benar-benar istilahnya itu belajar gitu loh. Kalau di aplikasi itu kadang males. Kalau di buku kan kita rajin. Ya, di saat sekolah itu kita rajin buka buku. Kalau di aplikasi lebih simpel. Kadang kita sendiri bisa males atau apa gitu, tapi cepat. Jadi buku ini sangat penting untuk teman-teman yang pengen belajar cara pengucapan bahasa Inggris atau pronunciation. Itu sangat penting buku ini seperti ini. Mungkin teman-teman nanti bisa mencari di tempat penjualan buku atau toko buku terdekat. Siapa tahu ada, atau bisa pesan di online, karena sangat penting saat kita membaca kata-kata yang ada bahasa Inggris, kita tidak tahu mengucapkan, kita tinggal buka buku ini, kita jadi tahu, karena di sini sudah ada cara membacanya, selama kata-katanya itu ada di dalam buku ini. Nah, namanya buku kan terbatas, nggak semua ditulis di sini. Jadi kita bisa jadi tahu. Apalagi kalau teman-teman ke luar negeri atau misal bekerja di tempat orang asing atau kerja di negara lain, kalau kita salah mengucapkan beda arti, jadi salah malahan. Kalau kita pengucapannya benar, artinya pasti benar. Kalau pengucapannya salah, pasti artinya juga beda. Jadi emang bahasa Inggris itu beda dengan yang lain. Salah pengucapan, beda arti. Sama pengucapan, sama arti. Jadi kalau punya buku ini, pengucapannya benar, artinya benar. Jadi enak. Kita ngomong ke orang asing pun, orang asing tahu artinya, karena sesuai apa yang kita ucapkan dan artinya. Kalau saya ya masih pakai buku seperti ini. Nah, karena saya jujur bahasa Inggris saya masih kurang, harus belajar. Mungkin teman-teman yang sudah bisa bahasa Inggris dengan lancar,
ya mungkin ya tanpa buku ini mungkin sudah bisa, tapi untuk yang belum bisa atau masih awam atau belum sama sekali bisa cara membaca bahasa Inggris, ya saya anjurkan pakai buku seperti ini. Jadi bisa membaca kata bahasa Inggris itu dengan benar. Nah, itu di sini cara membacanya. Jadi step by step kita bisa mencarinya. Ini di sini tulisannya Inggris semua, nggak ada tulisan apa ya bahasa Indonesia, ini nggak ada ini. Jadi Inggris semua. Nah, jadi seperti ini. Nah, Inggris semua. Jadi buku sekecil ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang belajar bahasa Inggris. Jangan pernah menyerah, pasti bisa. Saya ini cuma berbagi ya. Saya cuma berbagi, ya mudah-mudahan dengan video ini bisa bermanfaat untuk orang. Jadi apa yang saya tahu, saya bagikan, ya mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Walaupun secara pengetahuan bahasa Inggris saya masih kurang, tapi apa yang saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat dan berguna walaupun sekecilnya. Karena jujur bahasa Inggris saya masih kurang. Harus belajar, dan belajar. Saya harus masih belajar. Dan saya ini masih belajar, dan belajar. Jujur bahasa Inggris saya masih kurang. Mungkin teman-teman lebih pinter bahasa Inggrisnya dari saya. Jadi mungkin kalau teman-teman punya tips atau saran bisa tulis di komentar saya. Jadi biar tahu bagaimana belajar bahasa Inggris itu dengan benar, dengan baik, ya, biar kita saling belajar. Jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk teman-teman. Walaupun sekecil, kalau saya sendiri bahasa Inggris masih belajar, dan belajar. Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman. Apabila ada salah dan kekurangan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.